Selama saya berada di kampung, saya sering ditanya sahabat-sahabat saya yang ada di kampung juga, yang dimana menanyakan, Bang Toha, apakah orang di Malaysia tidak ada yang mau kerja bangunan? Kok sampai-sampai yang kerja bangunan rata-rata daripada orang luar negara, termasuk orang Indonesia. Kemudian, apakah di Malaysia tidak ada yang mau bekerja di kebun atau di ladang sawit? Kebanyakan orang Indonesia kalau datang ke Malaysia kerja sebagai pemetik buah sawit, kemudian kerja sebagai tanam-tanam sayur. Apakah orang-orang di sana tidak mau bekerja sebagai pekebun atau peladang? Ada juga yang bekerja sebagai petani. Di situ saya menjawab, di sana di Malaysia peluang pekerjaan itu banyak dan rata-rata anak mudanya lebih memilih kerja di kantoran lah. Karena pilihan kerjanya itu banyak, tidak seperti di tempat kita yang dimana kalau untuk pilihan pekerjaannya itu terbatas. Di situ saya menjawab seperti itu karena mungkin mereka heran ya, kok kenapa ramai sekali orang Indonesia yang merantau ke Malaysia, kemudian mereka rata-rata bekerja sebagai kerja bangunan, kemudian kerja kebun, kerja di ladang sawit. Mereka heran, kenapa enggak orang di sana saja Mas yang mengerjakan? Ya saya jawab, kerjaan di sana itu banyak sahabatku semua. Kebanyakan rata-rata kalau orang di Malaysia itu memilih kerja kantoran yang dimana kadang-kadang gajinya itu cukup lumayan tinggi daripada kerja sebagai buruh harian ya. Itu ada kerja sebagai buruh harian, cuma jarang sekali sahabatku semua. Dan yang bekerja sebagai petani juga ada. Nah, petani di sana beda dengan petani di sini, yang dimana kalau petani di sini, misal kata kita punya ladang segini, kalau untuk makan pun juga tidak cukup. Tapi kalau di sana, misal kata kita punya ladang seperti ini, kita tanami sayuran, insya Allah kalau untuk keperluan hidup pasti cukup lumayan. Ya karena apa? Harga sayur di sana itu lebih mahal. Sedangkan di sini harga sayur tidak begitu laku. Dan di sini Bang Toha juga mau ngevlog suasana perkampungan yang ada di pegunungan. Kebetulan Bang Toha masih berada di kampung halaman. Jadi sebelum balik ke Malaysia, Bang Toha akan ngevlog suasana perkampungan di sini seperti apa. Kalau musim penghujan dan aktivitas warganya di sawah buat apa saja, kita langsung simak videonya bersama-sama sambil jalan-jalan, sambil melihat suasana pegunungan yang ada di Indonesia. Nah, untuk saat ini di beberapa daerah di Indonesia tengah dilanda banjir, tapi alhamdulillah untuk kampungnya Bang Toha hujannya tidak begitu lebat ya. Dan kita doakan untuk sahabat-sahabatku yang tengah dilanda musibah banjir, semoga diberi ketabahan dan semoga segera cepat pulih dalam keadaan baik-baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung lanjut ngevlog. Oke kawan-kawan, kali ini kita memasuki perkampungan yang dimana ada penjual minyak atau penjual bensin. Kalau di Malaysia nggak ada sahabatku semua, tapi kalau di sini rata-rata kalau kita memasuki kampung yang mau menuju ke daerah pegunungan pasti ada penjual minyak. Ya karena stesen minyak di sini itu terbatas, tidak seperti di Malaysia yang dimana walaupun di perkampungan yang agak dalam, tapi stesen minyak itu jumlahnya cukup lumayan banyak. Di sini ada sebuah perbedaan. Biasanya kalau jalan kampung di Malaysia itu kan ditar ya. Tapi kalau di sini rata-rata sekarang sudah diubah di konkret ya, atau dicor kalau orang sini menyebutnya. Untuk jalan seperti ini masih cukup lumayan bagus sahabatku semua. Meskipun agak retak-retak ya, tapi tidak berlubang. Dan seperti ini nuansa perkampungan yang ada di Indonesia. Kemarin sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang ngevlog terus, jalan-jalan terus biar kita puas hati seperti apa suasana kampung-kampung yang ada di sana. Kalau untuk perkampungan di Indonesia sahabatku semua, kampung di sini juga sangat bersih. Jadi untuk sampah-sampahnya di sini dikelola secara mandiri ya. Beda dengan di perkampungan Malaysia yang dimana setiap rumah pasti ada tempat sampah dan ada mobil angkutan sampahnya atau lori sampah. Kalau di sini nggak ada. Dan inilah masjid yang ada di perkampungan Indonesia. Dan masjid yang ada di perkampungan Indonesia di sini tidak menggunakan aircon ya. Semuanya itu konsep bangunannya terbuka. Beda dengan di Malaysia yang dimana masjid-masjidnya itu menggunakan aircon semua. Sudah ada airconnya, sudah ada kipas anginnya pula. Di sini sebagian jalannya juga sudah diperbarui, alhamdulillah.
Untuk yang punya mobil di sini memang jarang sangat, apalagi kalau warga yang berada di atas pegunungan, misal kata punya mobil itu juga agak kesulitan ya. Biasanya rumah-rumah mereka itu halamannya kurang, jadi tidak begitu luas sahabatku semua. Kalau untuk kesini, makin kesini ternyata jalanan di sini sudah cukup lama tidak diperbarui ya. Terlihat banyak yang berlubang-lubang, padahal tadi di awal Bang Toha sudah puji, ternyata jalannya di sini akhirnya banyak yang berlubang juga. Tapi ya seperti ini sahabatku semua, memang kondisi jalanan yang ada di perkampungan Indonesia memang beda jauh dengan jalan kampung yang ada di negara tetangga ya. Kalau untuk lubang-lubang seperti ini masih biasa lah, masih wajar. Ini tidak terlalu teruk lah, atau tidak terlalu buruk. Kadang-kadang masih ada yang teruk lagi. Kemarin teman-teman yang menonton videonya Bang Toha, ada juga yang daripada Singapura. Bang, sudah macam itu kok kamu bilang tidak teruk? Itu kalau di Singapura sudah segera diperbaiki. Iya sahabatku semua, itu kalau di Singapura. Tapi kalau di perkampungan Indonesia hal seperti ini hal biasa. Dan di sini warga sudah mulai menebar benih padi yang dimana akan ditanam untuk masa penghujan seperti ini ya. Dan di ujung sana ada bapak petani yang tengah mencangkul-cangkul di sawah. Di sini untuk pertaniannya masih menggunakan manual sahabatku semua. Jadi masih menggunakan cangkul ya. Ada mesin alat berat, cuman kadang-kadang jarang dipakai. Dan Bang Toha akan perlihatkan suasana pegunungannya. Nah, itu dia sahabatku semua. Suasana pegunungannya yang dimana kalau pegunungan di sini itu sudah tidak aktif lagi sahabatku semua. Jadi aman lah. Kalau untuk yang aktif biasanya dia akan menyemburkan api beberapa tahun ya. Jadi kalau di sini kondisinya untuk pegunungan di daerah di sini memang aman. Rata-rata di Indonesia sekarang sahabatku semua, petani mayoritas sudah berumur ya. Kebanyakan anak muda kalau bekerja sebagai petani itu jarang yang mau. Ya karena duitnya itu juga sedikit sahabatku semua. Misal kata kita nak dapat duit cepat itu sulit. Ya karena menjadi petani harus menunggu 3 bulan. Dan kita bisa lihat kan bapak di sana tengah mencangkul tanah seperti ini itu agak berat sahabatku semua. Di sini untuk tanahnya itu warnanya hitam. Jadi tanah warna hitam ini adalah salah satu tanah yang cukup lumayan subur. Dan di sini petaninya mengandalkan air hujan ya. Jadi kalau bercocok tanam padi, melihat musim. Kalau musim penghujan seperti ini, mereka akan menanami padinya semua, sawahnya. Ini longkangnya. Kita akan menuju ke daerah yang ada di ujung sana sahabatku semua. Biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa suasana perkampungan yang di atas pegunungan. Buat sahabat-sahabatku yang daripada negara tetangga, Singapura, Malaysia, Brunei, yang mungkin belum ada rezeki, teringin jalan-jalan di Indonesia, silakan tengok vlognya Bang Toha Channel, yang dimana selagi Bang Toha belum balik merantau ke Malaysia, Bang Toha akan vlogkan suasana daerah pegunungan yang ada di Indonesia dan juga suasana perkampungannya. Dan ternyata di sana ada adik-adik sekolah yang sanggup jalan kaki demi menuntut ilmu, padahal sekolahnya itu di ujung sana jauh sangat sahabatku semua. Dan rumahnya di sana masih jauh pula. Nanti kita coba tanya adiknya ya, penat atau tidak jalan kaki demi menuntut ilmu sampai sangat cukup lumayan jauh lah sahabatku semua. Harusnya adik-adik ini tidak perlu jalan kaki ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti di Indonesia sekolah-sekolahannya itu punya transportasi mobil untuk menghantar anak-anak sekolah, yang dimana mungkin kalau rumahnya jauh, bisa dilihat sahabat semua, dari kejauhan kita melihat anak-anak sekolah yang tengah berjalan kaki. Nanti kita tanya, Dek, nggak capek jalan kaki? Padahal rumahnya jauh ya. Luar biasa adiknya. Dek, jalan kaki? Nggak capek? Rumahnya jauh nggak?
Semoga cita-citanya tercapai. Nah ini dia adiknya jalan kaki sahabatku semua. Adiknya malu-malu. Bayangkan jalan kakinya itu dari ujung sana. Sekolahnya itu berada di ujung sana. Kemudian kesininya jalan kaki. Ya suatu saat nanti semoga sekolah-sekolah di Indonesia itu yang berada di pedesaan seperti ini punya transportasi mobil. Biar adiknya tidak penat-penat jalan kaki sahabatku semua. Oke sahabat-sahabatku semua, kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya sahabatku semua. Kita menuju kampung yang ada di ujung depan sana. Ini pertama kalinya saya memasuki perkampungan di sini. Karena Bang Toha naik motor, jadi ya tidak Bang Toha ajak naik. Coba Bang Toha punya mobil, pasti sudah saya ajak naik mobil lah untuk saya hantarkan ke rumahnya. Ini luar biasa adiknya ya. Dan di sini ada pembuat batu bata untuk rumah secara manual sahabatku semua. Kalau untuk suasana kampung di Indonesia yang daerah pegunungan seperti ini memang suasananya sangat sejuk, damai. Ini adiknya luar biasa. Semangat Dek, semangat. Semangat menuntut ilmu. Padahal rumahnya itu masih jauh di sana sahabatku semua. Pelan-pelan karena ada lori truk. Ternyata di sini pusat pembuatan batu bata sahabatku semua secara manual. Luar biasanya, luar biasa adik-adiknya yang tadi. Padahal rumahnya masih jauh sangat. Tadi sudah saya mau hantar juga, tapi dianya tak nak, mau jalan kaki lebih seronok sama kawan-kawan. Dan di sini sudah mulai tanam padi. Tuh kan, rumahnya jauh sangat. Kalau di negara tetangga, sekolahannya itu punya mobil transportasi sahabatku semua, yang dimana biasanya anak-anak sekolah itu kalau waktu pulang sekolah akan dihantar menggunakan mobil transportasi sekolah. Ada ibu-ibu yang tengah panen jagung. Dan inilah suasana perkampungan di pegunungan yang ada di Indonesia. Oh iya, kembali lagi cerita di awal. Teman-teman saya yang di kampung tuh sampai heran ya, kenapa di Malaysia kok begitu banyak peluang pekerjaan, sampai-sampai yang kerja kasar pun dikerjakan orang luar. Ya karena negara tetangga kita itu sudah menjadi salah satu negara maju. Begitulah cerita saya sahabatku semua. Yang dimana dari segi fasilitas jalan raya di kampungnya, dari segi teknologinya di sana itu sudah maju sahabatku. Saya bercerita seperti itu. Bahkan untuk pertaniannya saja sudah menggunakan mesin-mesin modern, sehingga dalam bercocok tanam pun juga lebih cepat. Kalau di sini bercocok tanam seperti ini masih menggunakan tenaga manusia sahabatku semua. Jadi masih manual lah. Dan inilah suasana kawasan perkampungan di Indonesia yang ada di daerah pegunungan. Dan di sini ada fasilitas padang untuk anak-anak muda, biasanya akan main bola tampar saat sore hari. Dan di sana ada lapangan bola sepak ya, atau padang bola sepak. Dan di sini sekolah. Yang di sini kantor desa sahabatku semua.
Kita langsung menuju ke arah di atas sana. Ada apa saja? Oh, di sini juga ada tanaman sayur kacang panjang. Kalau tanam sayur-sayuran seperti ini di Malaysia itu harganya mahal, tapi kalau di sini tahu nggak sahabatku semua, kacang panjang itu 1 kilonya tidak ada RM1, sekitar Rp3.000. Berarti hanya berapa ya? Rp3.000 ya, sekitar 80 sen lah. Kalau di Malaysia kacang panjang 1 ikat itu bisa-bisa sampai RM10. Bedanya sangat jauh. Oke sahabatku semua, kita menuju ke atas lagi. Kita akan menuju ke depan lagi. Ada ibu-ibu yang tengah mau mengembala kambingnya. Jadi di sini masih banyak lah ibu-ibu yang pekerjaannya tiap tengah hari mengembala kambing. Rata-rata mereka sudah berusia sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan tidak ada ya pemandangan seperti itu, yang dimana biasanya makcik-makcik akan bersantai duduk rumah, tapi kalau di sini masih bekerja sahabatku semua. Dan ternyata juga ada mobil besar di sini sahabatku semua. Nah, kalau di perkampungan Indonesia yang punya mobil seperti ini memang jarang sangat. Biasanya mereka rata-rata yang punya mobil seperti ini orang yang cukup ada lah. Tapi kalau di Malaysia mobil-mobil seperti ini mobil biasa saja. Tapi kalau di sini terlihat mewah. Dan kita memasuki area di atas. Ada musolanya. Di sini setiap rumah juga ada tempat sampahnya sahabatku semua, tapi tempat sampahnya kecil ya. Tidak besar seperti di Malaysia. Ini ada musolanya. Ada warga yang tengah panen jagung. Oh, ternyata rumahnya cuma sedikit ya. Bang Toha patah balik dulu lah, karena nampaknya jalannya sudah tidak ada perumahan lagi. Oh ada, kita menuju depan sedikit ya. Di sini kalau anak-anak muda rata-rata mereka akan pergi merantau, karena peluang pekerjaan di kampung seperti ini sulit sahabatku semua. Kalau nggak jadi petani biasanya jadi sopir. Itu pun kalau jadi sopir juga terbatas. Bang Toha akan tunjukkan area persawahan di sini biar sahabat-sahabatku juga bisa merasakan suasana pedesaan yang ada di kampung Indonesia. Di sini ada buah sukun. Buah sukun ini juga menyebar di beberapa negara di Asia Tenggara. Di Malaysia juga ada buah sukun. Di sini cara tanam padinya menggunakan tenaga manusia. Dan biasanya kalau untuk sawah seluas ini akan memakan waktu setengah hari. Dan biasanya dikerjakan sekitar 4 orang ataupun 3 orang. Jadi masih menggunakan tenaga manusia. Kita akan menuju ke ujung sana sahabatku semua. Seperti inilah area persawahan yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertanian yang katanya cukup besar, namun masih memiliki banyak permasalahan, yang dimana kehidupan petani tidak semuanya sejahtera. Apalagi kalau cuma petani kecil seperti ini ya, punya sawah yang tidak begitu luas, cukup buat makan sehari-hari, itu sudah alhamdulillah. Makanya saya sebagai seorang anak buruh tani juga, tapi nggak punya sawah ya, lebih memilih untuk keluar
merantau. Karena kalau kita dengan keluar merantau, entah ke luar negara atau entah ke kota, mungkin bisa jadi nasib akan berubah. Dan alhamdulillahnya ketika saya merantau ke negara tetangga, dari mulai ekonomi yang dulunya makan ayam saja tidak pernah, makan daging saja juga tidak pernah, alhamdulillah akhirnya ke negara tetangga merantau, kehidupan saya jadi berubah. Dan dengan merantau ternyata juga menambah wawasan, menambah ilmu, sehingga kita tahu seperti apa dunia luar. Oke sahabatku semua, Bang Toha sudah tunjukkan area persawahannya. Kali ini kita menuju jalan pulang. Sebenarnya kalau menuju ke sana juga masih ada perkampungan sahabatku semua. Cuma minyaknya Bang Toha ini terbatas. Jadi Bang Toha putuskan untuk patah balik. Kita patah balik dulu sahabatku semua. Dan inilah nuansa kampung pegunungan yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata di sini jalannya agak ya seperti ini sahabatku semua. Banyak jalan yang cukup lumayan teruk ya. Karena kalau jalan seperti ini bisa-bisa mengakibatkan insiden atau kecelakaan. Ini sudah berapa tahun ini nggak diperbaiki. Mudah-mudahan segera ada perbaikan ya, biar warga di sini menikmati fasilitas jalan yang cukup lumayan bagus, tidak berlubang-lubang seperti ini. Ini hal biasa kalau di Indonesia. Tapi tidak semuanya jalan perkampungan di Indonesia jelek seperti ini. Ada juga yang bagus sahabatku semua. Tapi kalau ini ya nggak begitu jelek-jelek sangat sih. Yang teruk lagi pun juga ada. Karena di sini banyak lori-lori truk besar ya, sehingga mungkin jalannya cepat rusak. Kalau menuju ke ujung sana akan sampai ke perkampungan yang dekat dengan bandar. Tapi kalau area sini memang suasana area perkampungan yang dekat dengan pegunungan. Cuman Bang Toha tidak sampai ke puncaknya lah, karena minyaknya tinggal sedikit. Minyaknya tinggal sedikit saja, tak penuh. Sedangkan di sini saya lihat juga jarang penjual minyak di tepi jalan, hanya ada di ujung sana tadi. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan sahabat-sahabatku sebagai informasi, yang dimana selagi Bang Toha belum balik ke Malaysia, Bang Toha akan ngevlog suasana perkampungan di Malaysia, sisi-sisi kehidupan orang kampung. Dan di sini biasanya kalau pakcik-pakcik akan mencari rumput atau mencari makanan lembu, kambing untuk hewan yang dipelihara di rumah. Jadi rata-rata di sini memang warganya punya lembu, punya kambing, sahabatku semua. Lembu kambing itu sebagai aset ya, tabungan masa depan. Dan lagi harus pelan-pelan naik motornya, karena kita melalui jalan yang cukup lumayan bergegar. Ada kilang batu bata secara tradisional. Ini laluan jalan kampung besar ya, tapi nampaknya sudah lama tidak ada perbaruan. Serasa jalan seperti era Majapahit. Kalau teman-teman dari Indonesia biasanya menyebutnya seperti itu kalau nampak jalan seperti ini. Serasa kembali ke era zaman Majapahit. Padahal negara kita kan semboyannya kan Indonesia, sebuah negara kaya raya
yang dimana makmur, gemah, ripah, loh jinawe. Tapi kadang-kadang di sisi lain fakta ya kita bisa melihat sendiri dengan negara tetangga saja kita ditinggal jauh loh bab soal fasilitas untuk masyarakatnya. Ini bukan tentang tidak suka Indonesia atau tidak cinta Indonesia, tapi dengan semboyan yang dimana kita ini kan negara kaya, masa iya fasilitas untuk masyarakat kadang-kadang itu sangat miris ya. Ya semoga saja segera ada perbaikan dan tentunya pasti seluruh masyarakat menginginkan fasilitas yang jalan bagus sehingga akan memberikan kenyamanan untuk masyarakatnya. Oke sahabat semua, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua. Jadi selagi Bang Toha belum balik merantau, Bang Toha akan nge-vlog suasana perkampungan yang ada di Indonesia.